Contoh soal yang pertama, ada kawat bujur sangkar ABCD dialiri arus 2 ampere. Hitung induksi magnet di pusat bujur sangkar tersebut. Jadi di tengah-tengahnya sini ya. Nah, gambarnya kalau kita gambarkan, jadi kita mau cari yang di tengah-tengahnya ini. Di tengah-tengahnya ini arahnya itu kan masuk, makanya simbolnya silang. Nah, misalkan ini B sisinya, maka yang dari titik tengah ke sisi kawat ini berarti setengah B. Dan di sini ada theta 1 dan C1 dan C2. Ini sudut yang dibentuknya. Kemudian karena panjang kawatnya relatif pendek, jadi kita tidak bisa langsung menggunakan persamaan yang kita peroleh tadi di awal, karena ini khusus untuk kawat yang sangat panjang. Nah, maka kita harus mulai dari persamaan yang ini dulu. Kita tentukan theta 1, theta 2-nya. Kalau di sini C1 dan C2 ya, theta 1-nya yang ini 45 derajat karena tepat di tengah-tengahnya, karena ini 90 berarti yang ini 45, kemudian yang ini berarti 90 ditambah 45 yaitu 135 atau 180 dikurang 45, 135 derajat. Jadi kita masukkan ke sini. Ternyata diperoleh persamaannya B di pusat adalah mu 0 I akar 2 per 2 pi B. B-nya adalah sisi bujur sangkar. Berikutnya, langkah selanjutnya, tentukan arah induksi magnetik total yang dialami titik pusat bujur sangkar. Nah, akibat keempat kawat yang mengelilingnya itu, semuanya arahnya kan masuk ke bidang gambar. Kalau kita pakai kaidah tangan kanan tadi, semuanya masuk ke bidang gambar. Nah, maka B totalnya di pusat bujur sangkar itu tinggal dijumlahkan, berarti B akibat kawat AB ditambah B akibat kawat BC ditambah B akibat kawat CD ditambah B akibat kawat DA. Sehingga kita bisa kalikan, karena besarnya jaraknya sama kan, jaraknya titik ke sisi-sisinya itu kan ke kawat-kawatnya itu kan sama, jadi kita bisa langsung mengalikan 4 kali mu 0 I akar 2 per 2 pi B. Kita masukkan besaran diketahui, ternyata diperoleh besarnya totalnya di pusatnya bujur sangkar itu adalah 8 akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Contoh yang kedua, sebuah kawat melingkar memiliki jari-jari 20 cm dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Tentukanlah besar induksi magnetik di suatu titik yang berjarak 15 cm dari pusat arus melingkar. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, kita mau cari medan magnet di titik yang berada 15 cm dari pusat arus. Di pusat arusnya kan di sini jarak 15 cm-nya, berarti kita cari titik P ini. Kemudian, nah R-nya itu adalah sisi miringnya ini, berarti jari-jarinya lingkaran kawat melingkar dikuadrat ditambah dengan jaraknya ini dikuadrat. Ternyata hasilnya adalah 25 cm. Nah, sin alfa yang ini itu A per R berarti besarnya 0,8. Kita masukkan ke persamaan yang tadi yang mencari titik P, B di luar kawat melingkar ya, berarti kita masukkan persamaan ini, besar yang diketahui, ternyata diperoleh besarnya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Contoh soal yang ketiga, titik A adalah pusat lingkaran yang jari-jarinya 2 cm. Jadi ini membentuk lingkaran berjari-jari 2 cm. Berapa besar induksi magnetik di titik A bila kuat arusnya yang mengalir ini 40 ampere. Nah, titik A berada di pusat lingkaran, maka kita bisa menggunakan persamaan yang ini yang menentukan medan magnet di pusat kawat melingkar yang berarus. Nah, tapi kan ini tidak berbentuk satu lingkaran penuh, ya kan? Karena di sini kan mulainya dari sini kemudian ke sini. Nah, sehingga kita hanya menghitung yang memiliki arus saja. Jadi kalau ini 90 berarti sisanya yang ini 270 per 360 derajat, karena satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Maka ini 270 per 360 kali mu 0 I per 2A. Kita masukkan besaran diketahui, ternyata hasilnya adalah 3B kali 10 pangkat min 4 Tesla. Contoh soal yang keempat yaitu tentang solenoida.
Jika sebuah solenoida yang panjangnya 10 cm memiliki jumlah lilitan 200 lilitan, solenoida tersebut diberi arus 2 ampere, maka besar medan magnet di tengah dan di ujung solenoidanya berapa gitu ya. Nah, penyelesaiannya yang diketahui ada L panjang, kemudian ada lilitannya atau N, dan arusnya 2 ampere. Yang ditanyakan B di ujung dan B di tengah. Nah, kita bisa langsung gunakan rumus yang tadi untuk besar medan magnet di tengah solenoida, yaitu ini mu 0I N per L, dimasukkan besarannya, ternyata diperoleh hasilnya medan magnet di tengah solenoida adalah 5,03 kali 10 pangkat min 3 Tesla, sedangkan besar medan magnet di ujung solenoidanya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3 Tesla, karena besar medan magnet di ujung itu kan sama dengan setengah medan magnet di tengah, jadi tinggal dibagi 2 saja. 5,03 dibagi 2 yaitu sekitar 2,5 10 pangkat min 3 Tesla.